tidak diharapkan. Akibatnya ya prinsip yang terbalik, namanya amar munkar nahi ma'ruf. Yang munkar diperintah, yang ma'ruf malah dicegah. Akibatnya perbuatan munkar dikerjakan berterang-terangan. Malah belum lama ada orang yang mengusulkan supaya pemerintah membuka judi secara resmilah untuk menutup judi yang ngumpet-ngumpet ini. Sebab kalau resmi nanti bisa dikontrol katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sudah diputuskan untuk dilarang, dianjurkan supaya dibuka lagi. Yang dibuka ditutup saja, ditutup dan dilarang saja, yang ngumpet-ngumpet masih banyak. Apatah lagi kalau dibuka berterang-terangan. Judi kronis, mabuk jadi kebanggaan, perbuatan zina sudah cerita harian. Malah yang aneh bin ajaib kadang-kadang terjadi sedarah sendiri. Ada bapak melalap anak kandungnya, ada anak kandung tidur sama ibunya. Kalau tidur biasa wajar, ini tidur-tidur. Allahu Akbar. Perbuatan maksiat yang merajalela mengundang azab. Yang keempat, penyebab yang keempat, wa kanu ya'tadun. Mereka benar-benar telah melampaui batas. Yang kaya melampaui batas, menumpuk kekayaannya. Beli gunung, beli laut, beli langit kalau bisa. Ya'tadun, perbuatan yang melampaui batas. Nah, yang kita khawatir, kalau musibah yang menimpa ini merupakan azab, tinggal kita introspeksi dan mawas diri saja. Saya mendapat kesulitan, musibah ini kira-kira ujian, teguran, atau azab? Kalau musibah menimpa orang kafir, azab. Kalau dia menimpa orang baik-baik, ujian. Kalau dia menimpa orang baik yang berbuat dosa, teguran. Jadi jangan kita sholat saja tidak pernah, puasa tidak pernah, dapat musibah lalu bilang saya lagi diuji oleh Tuhan. Bukan diuji, itu lagi dikasih perskot. Panjer nih, perskot azab, kontannya di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebagai uraian penutup, apa kunci menghadapi musibah-musibah ini? Dilihat dari segi agama. Saya kemukakan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Anas. Saya kutip dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban. Kadang-kadang kata Allah, aku ingin mengirimkan azab kepada penduduk bumi ini. Jadi kalau logika kita, kalau melihat tingkah pola manusia ini, aku gregetan kata Allah. Pengen aku tumpahkan saja azab kepada mereka, sudah biar habis semua. Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban. Kadang aku ingin menghantam mereka dengan azab. Falamma nazartu ila ummari buyuti, tapi kalau aku melihat kata Allah, orang-orang yang memakmurkan rumahku. Siapa orang yang memakmurkan rumah Allah itu? Orang yang rajin memakmurkan masjid. Kalau aku lihat itu kata Allah, wal mutahabbina fi, dan orang yang saling cinta mencintai karena aku kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang melakukan istighfar mohon ampun kepada Allah baik pada waktu pagi maupun petang. Surifat saraftu azabi anhum, aku angkat azabku dari mereka. Jadi rupanya ini yang meredam murka Allah itu. Allah sih maunya numpahkan azab, tapi begitu Allah melihat orang yang tekun memakmurkan masjid, rajin sujud, menghidupkan dakwah di masjid, orang yang saling kasih mengasihi karena Allah, orang yang mohon ampun di waktu pagi dan petang,
azab itu, keinginan menyampaikan azab, aku tarik kembali, kata Allah. Jadi apa obat pertama? Makmurkan masjid. Jangan sebaliknya. Kalau orang sudah lebih penuh ke gedung bioskop daripada ke masjid, kalau orang sudah lebih menyukai hidup berfoya-foya ketimbang membantu fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang tidak mampu, kalau Quran sudah jadi bacaan wajib sementara Quran cuma sekedar hiasan rak di rumah, tidak ada lagi nanti yang dipandang-pandang Allah. Wal mutahabbina fi, orang yang cinta mencintai karena Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang memohon ampun pada waktu siang dan malam, sore dan pagi. Ini yang meredam murka Allah. Jadi di antara yang harus kita lakukan di dalam memohon kepada Allah agar bencana musibah ini berkurang, apa jalannya? Salah satu di antaranya, pertama memakmurkan masjid. Yang kedua, kalau ngambil istilah yang lagi ngepop, memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Jangan cuma olahraga saja di masyarakat, istighfar. Satu contoh pengalaman, beberapa waktu yang lalu kan Gunung Galunggung meletus toh. Meletus apa meletus? Meletus. Di kaki Gunung Galunggung, di desa yang namanya Kikisik, tinggal seorang ajengan, kiai kalau di Jakarta bilang, ajengan Syadili. Beliau belum lama meninggal dunia. Orang lain pindah, beliau tenang saja di situ. Pesantren, masjid, komplek perumahan. Saya pernah berziarah ke tempat beliau pada saat gunung sedang aktif, meletus. Saya tanya, ajengan, apa ndak kepengen hijrah? Hijrah? Iya. Saya malah menganjurkan, kata beliau. Tapi hijrah yang saya anjurkan itu pindah dari maksiat kepada taat. Pindah dari jauh kepada Allah menjadi dekat dengannya. Pindah dari menentang Allah menjadi taat kepadanya. Pindah dari malas ibadah menjadi rajin ibadah. Hanya dengan hijrah macam ini insya Allah Galunggung reda. Sebab siapa sangka dia bakal meletus, tidak diawasi, tidak masuk gunung yang frekuensinya itu membahayakan dalam waktu singkat seperti anak Krakatau atau Merapi.